selalu berjuang, dan berjuang agar sejarah ini benar-benar bisa diluruskan. Agar sejarah ini benar-benar bisa diketahui oleh generasi mendatang. Bukankah Bung Karno pernah berpesan bahwa kita jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, peserta upacara Hari Lahir Pancasila yang ke-80. Pancasila bukan kata benda. Pancasila bukan satu kalimat yang pasif. Pancasila adalah kata kerja. Pancasila adalah kata yang aktif. Pancasila adalah nilai-nilai yang hidup dalam jiwa bangsa Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu. Pancasila hidup di dalam jiwa-jiwa kita. Oleh sebab itu, Pancasila jangan hanya dipidatokan. Pancasila jangan hanya sekedar diucapkan, tetapi mari kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam diri kita masing-masing. Marilah kita semua, kader-kader PD Perjuangan, menjadi kader-kader pelopor di lingkungannya masing-masing untuk menjadi seorang Pancasilais sejati, bukan hanya dari sisi ucapan, tapi lebih daripada itu dari sisi tindakan dan perilaku kita. Orang yang berjiwa Pancasila selalu seseorang yang benar-benar di dalam jiwanya bersemayam nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Orang-orang yang berjiwa Pancasila di dalam gerak hidupnya selalu dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka adalah orang-orang yang beradab. Orang-orang Pancasila adalah orang-orang yang beradab. Mereka-mereka yang dijiwai oleh Pancasila adalah mereka-mereka yang gandrung akan persatuan. Mereka-mereka yang benar-benar menghindari fitnah dan adu domba sesama warga bangsa. Dan mereka-mereka yang berjiwa Pancasila adalah menjunjung tinggi demokrasi berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi kebaikan bangsa ini. Dan kita semua pada akhirnya gandrung akan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, masih banyak yang harus kita kerjakan. Tapi percayalah, Pancasila akan selalu abadi, Pancasila akan selalu jaya, dan Pancasila selalu akan bersemayam di dalam jiwanya bangsa Indonesia untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita semua sebagai putra-putra terbaik bangsa, sebagai kader-kader nasionalis Soekarnois, sebagai kader-kader Pancasilais, kita tunjukkan bahwa inilah kader PD Perjuangan yang siap untuk turun ke bawah, yang mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaannya. Marilah kita bersama-sama untuk turun ke bawah, mendengarkan aspirasi rakyat, menyatu dengan kehendak rakyat, dan berjalan di muka untuk mengorganisir dan memimpin rakyat untuk mendapatkan kebebasannya, mendapatkan kemakmurannya, mendapatkan kesehatannya, meningkatkan pendidikannya. Itulah lautan pengabdian kita. Jiwa-jiwa Pancasila itulah yang sekarang dituntut untuk benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan jiwa Pancasila itu kita harus melawan korupsi. Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu adalah mereka-mereka bukan seorang Pancasilais. Dialah pengkhianat dari Pancasila. Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektar dan menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan, itu adalah pengkhianat Pancasila. Maka itu juga harus kita lawan. Saudara-saudara, banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di antara kita. Sehingga itulah yang menjadi dasar kita untuk selalu berjuang, berjuang, dan berjuang. Pancasila itu bukan azimat.
Pancasila itu bukan jargon. Pancasila itu harus diperjuangkan supaya menjadi realitas. Itu yang diinginkan oleh Bung Karno. Akhirnya saya menyampaikan Dirgahayu Pancasila ke-80 tahun. Jaya dan abadilah Pancasila di bumi Indonesia untuk selama-lamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.